Halo, perkenalkan nama saya Christian Malone Paulus Zakarias, NIM 230210006, mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi, Prodi Manajemen semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Para yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Dr. Insinyur Jamin Habib MM yang telah memberikan materi analisis MOP yang akan dianalisis di lapangan. Pendahuluan yang pertama, manajemen operasi dan produksi atau biasanya disingkat MOP adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku usaha yang terkhususnya bergerak di bidang manufaktur dan jasa untuk menilai sejauh mana efisiensi dan efektivitas suatu usaha dalam menjalankan operasional demi mencapainya produktivitas yang tinggi. Di sini saya akan membahasnya sejauh mana pribadi saya telah mewawancarai responden mengenai manajemen operasi dan produksi, termasuk ada beberapa elemen, yakni biaya, waktu, kualitas, dan kuantitas. Yang kedua, menganalisa. Kita harus melihat, yang pertama, melihat inputnya apakah sudah sesuai dengan tujuan atau belum. Yang kedua, wajib memperhatikan proses pengolahan operasional sudah berjalan dengan efektif dan efisien atau belum. Yang ketiga atau yang terakhir, mengevaluasi seluruh tahap dari awal masukan, pemrosesan, dan keluaran yang dihasilkan, sehingga apa yang menjadi bahan evaluasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas agar produktivitas dapat berjalan dengan optimal. Sederhananya, input diproses menjadi output yang berkualitas sesuai dengan tujuan awal usaha yang diinginkan. Yang ketiga, unsur manajemen operasi dan produksi. Yang pertama ada manusia atau man, yang kedua uang atau money, yang ketiga mesin atau mesin, yang keempat bahan baku atau material, yang kelima metode atau methods, yang keenam atau yang terakhir pasar atau market. Urutan ini menggambarkan alur logis dalam MOP, dimulai dari manusia yang mengelola proses, bahan yang diproses menggunakan mesin dengan metode tertentu, didukung oleh dana dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang berikut tujuan dan manfaat manajemen operasi dan produksi. Yang tujuan pertama, meningkatkan penggunaan sumber daya. Yang kedua, menghasilkan produk dan jasa berkualitas sesuai kebutuhan pelanggan. Yang berikut, memenuhi kebutuhan pelanggan, menekan biaya produksi dan mengurangi pemborosan, meningkatkan produktivitas dan inovasi produk. Manfaat dan tujuan MOP yang ada di sini, mengoptimalkan bahan baku, tenaga kerja dan mesin, meningkatkan kepuasan pelanggan, menjamin konsistensi kuantitas dan kualitas, mengurangi risiko dan kesalahan kerugian, membantu perusahaan bersaing di pasar, dan menjaga keberlanjutan usaha. Sebelum kita masuk ke pembahasan MOP, kita harus memahami apa itu perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, pengendalian, dan pengawasan. Yang pertama kita masuk di perencanaan. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian adalah proses menyusun sumber daya dan tugas-tugas yang ada dalam organisasi agar dapat berjalan dengan efisien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketiga, pengerahan. Pengerahan adalah tindakan memberikan arahan, motivasi, dan kepemimpinan kepada anggota tim agar mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien. Yang keempat, pengendalian. Pengendalian adalah proses memantau pelaksanaan rencana dan kinerja, serta melakukan perbaikan bila diperlukan. Yang berikut, pengawasan. Pengawasan adalah proses melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional di lapangan agar sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, kita melihat profil usaha jasa cuci motor dan mobil. Di sini profil usaha jasa cuci motor dan mobil sudah berjalan kurang lebih 4 tahunan, yang beralamat di Jalan Kampung Biru, Mogdale, Kecamatan Lobolain, Kabupaten Rosendau, Provinsi NTT. Buka di hari Senin sampai Sabtu tanpa kecuali hari Minggu karena bukan jam operasional. Layanan pencucian dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Dinaungi oleh owner yang dioperasikan oleh staf berjumlah 2 orang, termasuk owner telah mengambil peran dalam pencucian kendaraan.
Berikut profil usaha depot air minum. Depot air minum ini sudah berjalan kurang lebih 6-7 tahunan di bawah naungan PDAM Rotendao yang beralamat di Jalan Sasando, Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Buka di hari Senin sampai Jumat terkecuali di hari Sabtu karena bukan jam operasional. Layanan pengisian mulai dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Dinaungi oleh Kasubdit atau Kepala Subunit Depot Air Minum yang dioperasikan oleh staf Depot Air Minum berjumlah 1 orang. Berikut kita masuk ke pembahasan perencanaan MOP di Depot Air Minum. Yang pertama kita melihat letak bangunan yang akan didirikan. Yang kedua bahan bakunya seperti air, sumur bor, mesin listrik daya 6600 watt, dan pompa kapasitas besar. Yang berikut tentunya dibutuhkan tenaga kerja atau karyawan. Sebagai imbalan dari tenaga kerja karyawan, gaji 15% dari penghasilan. Yaitu Kasubdit membuat rencana operasional yang detail berdasarkan arahan direktur. Inilah dia struktur organisasi Depot Air Minum. Yang pertama ada Kasubdit yang dibawahi oleh staf. Pengarahan. Kasubdit memberikan panduan teknis atau administratif kepada tim di bawahnya, dan staf harus memberikan arahan komunikasi pelayanan yang baik kepada pelanggan baik secara lisan maupun tulisan agar pelanggan mendapatkan feedback yang baik pula. Pengendalian Kasubdit di sini memastikan target distribusi air bersih dan kinerja tim sesuai rencana, dan staf harus memastikan dan memantau standar kualitas depot air minum serta prosedur operasional agar dapat berjalan sesuai dengan SOP. Pengawasan. Kasubdit menjamin laporan pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan staf bertanggung jawab mengawasi kebersihan depot air minum serta peralatan menerima keluhan pelanggan agar dapat ditangani dengan segera untuk menjadi bahan evaluasi kinerja usaha agar mencapai tujuan pelanggan, yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan kepuasan menjadi sasaran utama. Sekarang kita masuk di laporan rugi laba depot air minum jangka waktu 1 bulan. Yang pertama di sini kita melihat biaya investasi awal, ada alat perlengkapan seperti mesin, tandon air, sumur bor, dan pompa besar. Masing-masing memiliki 1 unit set, tandon air 1 unit, sumur bor 1 unit, dan pompa besar 1 unit. Total modal awal atau biaya investasi awal yang dijalankan yaitu sebesar 50 juta rupiah. Yang kedua biaya operasional. Biaya operasional di sini adalah pengeluaran. Yang pengeluaran di depot air minum seperti listrik berkapasitas 6.600 kWh, tutup galon, gaji karyawan 15%, perawatan alat, penyusutan alat, dan lain-lain. Total semua dari biaya operasional yaitu Rp4.058.000. Yang kedua atau yang berikut biaya HPP dan harga jual. Di sini produk yang disediakan atau yang dijalankan yaitu isi ulang air galon. Biaya HPP yaitu 2.500. Mengapa 2.500? Karena marginnya 50%, harga jual 5.000. Maka 50% dari 5.000 yaitu 2.500. Nah, biaya HPP di sini 2.500. Untuk mendapatkan BP unit atau titik impas unit yaitu 1.624 unit atau 32.480 liter air, yaitu tidak mencapai untung atau rugi adalah titik impas. Kemudian yang berikut BEP rupiah. BEP yang harus dicapai untuk tidak terjadi kerugian maupun keuntungan yaitu Rp8.116.000 yaitu BEP rupiah. Kemudian pendapatan yang dihasilkan di sini adalah kita estimasi saja 2.000 unit. Jadi 5.000 kali 2.000 unit yaitu total pendapatan 10 juta. Maka laba kotor yang didapatkan di sini adalah 10 juta dikurangi 2.000 unit dikali 2.500. Yaitu totalnya 5 juta. Nah, itu belum laba bersih. Untuk mendapatkan laba bersih di sini harus dijumlahkan lagi, yaitu total laba kotor yaitu 5 juta dikurangi dengan
Jumlah biaya operasional atau total biaya operasional yaitu Rp4.058.000, sama dengan didapatkan profit per bulan itu Rp942.000. Lanjutan pembahasan laporan rugi laba di depot air minum dalam kurun waktu 1 bulan. Di sini ada pendapatan penjualan isi air galon 2000 galon kali 5.000 atau harga jual. Total pendapatan dalam kurun waktu 1 bulan yaitu 10 juta. Kemudian HPP air isi ulang di sini 2000 galon dikalikan dengan HPP yaitu 2.500. Total HPP di sini adalah 5 juta. Yang berikut kemudian laba kotor. Laba kotor yang didapatkan di sini adalah 10 juta dikurangi dengan 5 juta atau total HPP. Laba kotor yang didapatkan adalah 5 juta. Yang berikut biaya operasional. Biaya operasional di sini gaji karyawan. Gaji karyawan di sini 1.500.000 tergantung pendapatan usaha yang diperoleh 15%. Nah, pendapatan yang diperoleh di sini adalah 10 juta. 10 juta gaji karyawan di sini adalah 15%, maka 15% di sini adalah Rp1.500.000. Listrik di sini digunakan adalah Rp400.000 per bulan. Biaya listrik yang dipakai isi per galon adalah Rp200. Tutup galon di sini 300.000. Mengapa 300.000? Karena ada persediaan 300 pieces per bulan. Nah, tergantung persediaan depot air minum per bulan itu berapa, tergantung dengan pelanggannya. Kemudian biaya yang digunakan tutup galon adalah Rp150 per galon. Kemudian perawatan alat di sini adalah Rp1.500. Kemudian penyusutan alat di sini Rp2.500.000 per tahun atau Rp208.000 per bulan. Rata-rata umur ekonomis depot air minum di sini adalah saya ambil estimasi 10 tahun. Kemudian biaya tidak terduga atau biaya lain-lain di sini Rp150.000. Total biaya operasional Rp4.058.000 per bulan. Untuk mendapatkan laba bersih di sini 5 juta dikurangi dengan Rp4.058.000. Total profit per bulannya yaitu Rp942.000 per bulan. Untuk mencapai BEP unit di sini biaya operasional dibagi dengan harga jual dibagi dengan biaya HPP. Untuk mencapai BEP unit di sini totalnya 1.624 unit atau dalam hitungan air di sini 32.480 liter air. Untuk BEP rupiahnya sendiri, biaya operasional dibagi dengan biaya HPP dibagi dengan harga jual. Total BEP rupiah di sini adalah Rp8.116.000. Kesimpulan yang dapat diambil di laporan rugi laba depot air minum adalah berdasarkan perhitungan usaha depot air minum perlu menjual sekitar 1.624 galon atau mencapai pendapatan Rp8.116.000 untuk menutupi semua biaya dan mencapai titik impas atau BEP dalam kurun 1 bulan. Untuk mencapai profit usaha harus meningkatkan kuantitas dan meminimalkan biaya agar usaha dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, yang berikut kita akan masuk ke pembahasan perencanaan MOP di jasa pencucian motor dan mobil. Yang pertama kita harus melihat dan menganalisa potensial usaha jasa cuci motor dan mobil. Kita harus melihat apakah jasa cuci motor ini berpotensi untung atau tidak. Dan kita harus melihat juga menyediakan layanan seperti apa, seperti pencucian yang bersih dan cepat untuk pelanggan. Berikut menentukan lokasi strategis. Lokasi strategis di sini sangat penting karena menentukan potensial usaha agar dapat menarik peminat pelanggan untuk menggunakan jasa pencucian motor dan mobil. Yang berikut menghitung kebutuhan modal, seperti berapa modal yang harus disediakan, bahan baku seperti apa yang disediakan, dan butuh tenaga kerja berapa yang disediakan untuk menjalankan usaha jasa cuci motor dan mobil. Yang berikut kita akan masuk ke pengorganisasian jasa pencucian motor dan mobil. Di sini pengorganisasiannya
adalah owner yang memiliki jasa cuci motor dan mobil dan staf yang menjalankan usaha tersebut. Yang berikut pengarahan pencucian motor dan mobil di sini. Owner mendelegasikan tugas kepada staf sesuai dengan standar kerja dan memberikan training untuk pelatihan mengenai cara menggunakan alat seperti tips mencuci cepat tetapi tetap bersih. Sini pengendalian jasa pencucian motor dan mobil. Owner memantau kualitas pencucian hasil bersih dan bebas noda, efisiensi waktu dan pengerjaan perkendaraan, dan penggunaan bahan baku untuk menghindari pemborosan. Di sini staf mengendalikan alat dan sumber daya yang digunakan agar dapat berjalan dengan optimal. Pengawasan di jasa pencucian motor, yaitu owner melakukan evaluasi harian dan bulanan mengenai hasil kerja staf serta keuangan dan kepuasan dari pelanggan. Sudah termasuk dengan owner juga. Dan di sini staf mengawasi setiap alat dan sumber daya yang dipakai agar tidak terjadi kelalaian maupun keteledoran dalam operasional usaha pencucian motor dan mobil. Kita masuk di laporan rugi laba jasa cuci motor dan mobil. Yang pertama, biaya investasi awal. Di sini ada perlengkapan seperti mesin, tangki mini, dan lain-lain. Jumlah dan satuan masing-masing yaitu 1 unit. Total modal awal di sini Rp5.700.000. Kemudian masuk di biaya operasional. Biaya operasional di sini ada pengeluaran seperti listrik berkapasitas 2.200 watt. Kemudian air 30 kubik. Gaji karyawan 1 orang 500.000. Kemudian perawatan alat, 1 set perawatan alat yaitu 200.000, penyusutan alat 1 set Rp41.666. Kemudian biaya tak terduga atau lain-lain dalam kurun 1 bulan yaitu Rp100.000. Total biaya operasional dalam kurun waktu 1 bulan yaitu Rp1.091.666. Yang berikut biaya HPP dan harga jual. Produk yang disediakan di jasa cuci motor dan mobil di sini adalah pencucian kendaraan motor dan mobil. Harga jasa per motor yaitu Rp15.000 dan mobil Rp30.000. Margin yang diambil di sini adalah 66,67%. Maka dari HPP harga jasa motor dan mobil yaitu motor Rp5.000 dan HPP mobil Rp10.000. Nah, kemudian untuk mendapatkan BP unit motor yaitu Rp1.550.000 dibagi dengan 15.000 kurang Rp5.000. Total BP unit motor dalam kurun waktu 1 bulan yaitu harus mendapatkan 155 unit untuk mencapai titik impas atau BP tidak untung dan tidak rugi. Untuk mencapai BP unit mobil yaitu Rp1.550.000 dibagi dengan 30.000 kurang 10.000, yaitu total BP unit mobil 78 unit, tidak mencapai untung atau rugi. Nah, kalau di sini kita akan menghitung BP rupiah motor. BP rupiah motor di sini rumusnya adalah Rp1.550.000 dibagi dengan 10.000 dibagi dengan Rp15.000. Total BP rupiah motor adalah Rp2.325.000. Untuk BP rupiah mobil rumusnya sama seperti motor, yaitu Rp1.550.000 dibagi dengan 20.000 dibagi dengan 30.000. Maka total BEP rupiah mobil di sini adalah Rp2.325.000. Untuk pendapatan motor per bulan yaitu 200 motor dibagi bulan, yaitu kalikan dengan 15.000, total pendapatan motor per bulan Rp3.000.000. Untuk pendapatan mobil 100 mobil dibagi bulan dikali dengan Rp30.000. Total pendapatan mobil per bulan yaitu Rp3.000.000. Maka total pendapatan dari pendapatan motor dan mobil jika dijumlahkan sama dengan Rp6.000.000.
laba kotor yang didapatkan di sini adalah 6 juta dikurangi dengan biaya tetap berjumlah dengan Rp591.666. Maka laba kotor yang didapatkan di sini adalah Rp5.434.000. Itu masih laba kotor. Untuk mendapatkan laba bersih maka harus dijumlahkan laba kotor dikurangi dengan biaya tetap di sini, yaitu gaji karyawan. Gaji karyawan di sini Rp500.000. Maka Rp5.408.334 dikurangi dengan Rp500.000, maka laba bersih yang didapatkan per bulan dari usaha jasa cuci motor dan mobil yaitu Rp4.098.334.000 per bulan, atau mencapai profit dalam kurun waktu 1 bulan. Lanjutan dari pembahasan laporan rugi laba jasa pencucian motor dan mobil, kita bisa lihat di sini pendapatan per bulannya itu berapa, pendapatan mobil juga per bulan itu berapa. Jika di total pendapatan per bulan dari masing-masing kendaraan yaitu Rp6 juta. APP di sini adalah APP motor 200 motor kali dengan APP per unit yaitu 1 juta. Untuk APP mobil di sini 100 mobil dikali dengan APP per unit mobil yaitu Rp10.000. Total dari kedua APP kendaraan yaitu Rp2 juta. Kemudian di sini laba kotor yang dihasilkan di sini adalah 6 juta dikurang dengan Rp591.666. Total dari laba kotor di sini yaitu Rp5.408.334. Kemudian biaya operasional di sini ada gaji karyawan sebesar Rp500.000, listrik kapasitas 2.200 kWh sebesar Rp100.000, air di sini berjumlah 30 kubik Rp150.000, perawatan alat di sini Rp200.000, penyusutan alat per tahun di sini Rp500.000. Kalau dikonversikan per bulan yaitu Rp41.666. Di sini kita ambil saja usia ekonomisnya 10 tahun dan biaya lain-lain di sini atau biaya tak terduga Rp100.000. Total biaya operasional per bulan yaitu Rp1.550.000 per bulan. Kita lanjut ke laba bersih. Laba bersih di sini Rp5.048.334 dikurangi dengan biaya tetap yaitu dari gaji karyawan Rp500.000. Total laba bersih dari seluruh perhitungan laporan rugi laba di sini yaitu Rp4.908.334 per bulan. Itu profit usaha yang didapatkan oleh jasa pencucian motor dan mobil. Di sini sudah jelas BEP unit per motor 155 unit, BEP unit mobil 78 unit, BEP rupiah motor Rp2.325.000 dan BEP rupiah mobil Rp2.235.000. Kesimpulan dari laporan rugi laba jasa pencucian motor dan mobil di sini yakni pencucian motor dan mobil menunjukkan efisiensi yang cukup baik dengan BEP unit dan rupiah relatif rendah, menunjukkan bahwa jasa cuci motor dan mobil tidak memerlukan volume yang terlalu tinggi untuk mencapai BEP atau titik impas, tidak untung atau tidak rugi. Laba bersih yang dihasilkan menunjukkan bahwa bisnis ini berpotensi menguntungkan sesuai dengan penyesuaian lokasi strategis dan pengelolaan yang baik, maka usaha pencucian ini menjadi salah satu usaha yang menjanjikan. Kesimpulan saya mengenai materi manajemen operasi dan produksi harus betul-betul dipahami untuk keberlanjutan usaha dan literatur kita dalam dunia ekonomi, terutama bagi yang ingin menjalankan bisnis. MOP harus benar-benar dikuasai dan diterapkan agar usaha bisnis maupun di organisasi pengelolaannya benar-benar terstruktur secara sistematis dalam pelaksanaan agar mencapai efektif dalam mengoperasikan, efisien dalam mengelola, produktif dalam menghasilkan, dan responsif serta adaptif setiap saat
demi tercapainya tujuan yang ingin dicapai, yaitu kepuasan dan keuntungan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila kurang, mohon maaf.